Upaya mewujudkan masyarakat melek hukum mengemuka dalam pertemuan rutin Generasi Sosial Peduli Indonesia yang digelar oleh DPD GSPI Provinsi Jawa Tengah di Kafe Radar Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal pada Sabtu 10 Juni. AKBP Purnawirawan Haji Dr. Carto Nuryanto SHMH, Kadif Hukum dan HAM DPD GSPI Jateng, sekaligus spesialis di bidang doktor hukum pidana yang pernah menjabat sebagai Kepala Pengawasan Penyidikan di bidang narkoba Polri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai visi misi GSPI adalah membantu masyarakat yang kurang mampu di bidang penegakan hukum ketika menghadapi persoalan. Saya lebih fokus mungkin kepada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Lebih spesifik lagi tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau orang yang sementara diduga sebagai penyalahgunaan narkoba, endingnya itu harus direhabilitasi. Di samping memang pasal demi pasal juga sudah menjelaskan, juga ada surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 4. Nah, rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kadang masyarakat kita itu mungkin karena belum adanya sosialisasi tentang bagaimana sih undang-undang narkoba itu harus diaplikasikan, karena mungkin kurang begitu tahu, akhirnya masyarakat ya tidak pernah mengadu atau tidak pernah melapor. Ketika dia menyalahgunakan, ya sudah sesuai dengan aturan penyidik, kalau misalnya harus dibuktikan, akhirnya endingnya penjara. Padahal dalam visi misi Undang-Undang Narkoba itu harusnya direhabilitasi sepanjang ini ya ketentuannya. Apabila sabu, jenis sabu ya, itu kurang dari 1 gram. Apabila ekstasi itu kurang dari 5 biji. Kalau ganja 2,5. Artinya ada batasan maksimal yang harus ditindaklanjuti secara yuridis, apa memang harus direhabilitasi. Itu tentang masalah rehabilitasi yang Undang-Undang Narkoba. Nah, yang kedua, masyarakat kita juga masih rawan, masih rawan dalam artian memang hukum itu kan mengatakan hak kebebasan manusia ya. Awan tidak mengerti. Jadi apabila seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, hukumnya wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apabila yang bersangkutan tersangka tidak dapat menghadirkan atau tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka penyidik berhak untuk menyiapkan, artinya negara harus menyiapkan. Apabila tidak, dan yang paling terpenting, jadi cacat dalam penegakan hukum, pemeriksaan itu cacat. Nah, pertanyaannya misalnya di dalam lanjut aja, kalau cacat berarti masyarakat berhak untuk melakukan perlawanan. Makanya adanya pra-peradilan. Oke? Peradilan itu kan ada 3 unsur: salah tangkap, salah tahan, salah sita. Ya. Yang kedua dihentikan karena penyidikan, karena penuntutan, dan karena peradilan. Poin yang terakhir, meminta ganti rugi dan rehabilitasi. Ini sangat penting dalam konteks hukum. Dalam paparannya, AKBP Haji Dr. Carto Nuryanto SHMH mengatakan masyarakat masih awam, belum ada keberaniannya untuk menyampaikan suatu aduan, informasi, atau laporan. Padahal dalam pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa setiap warga negara yang melihat dan mendengar suatu persekongkolan jahat seperti pidana korupsi, umum, narkoba, hukumnya adalah wajib untuk mengadukan dan wajib untuk melaporkan. Kami berharap seluruh anggota GPS ini ya, peduli sosial, kan punya tetangga, punya saudara, punya kolega, punya teman, beri penjelasan tentang hukum ini. Jadi harus ada keberanian, karena tidak mungkin penyidik ya, bukan penyidik itu kan macam korupsi, misalnya KPK, jaksa juga bisa. Kalau pidana umum bisa dulu polisi. Artinya harus berani membuat laporan, harus berani mengadukan. Kalau tertangkap tangan kan apabila dia patroli. 2 ini objek yang ini.
Ketua DPD GSPI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua DPC GSPI Kota Tegal, Agil Rianto Darmowiyoto SH menjelaskan bahwa kehadiran Kadif Hukum DPD GSPI Jateng sebagai solusi karena divisi hukum GSPI Jateng sebelumnya belum berjalan. Agil menyampaikan perlunya sosialisasi ke masyarakat agar lebih melek hukum. Pak Cato juga kan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Nah, itulah yang menjadi prioritas kami. Terutama itu tadi yang kasus narkoba yang mestinya tidak harus dihukum, yang harus direhabilitasi, tetapi karena ketidaktahuan baik keluarga maupun korban sehingga harus menjalani hukuman. Padahal mestinya ada kriteria yang tadi disampaikan oleh Pak Cato bahwa ada yang harusnya direhabilitasi. Nah, intinya ke depan mudah-mudahan kami bisa memberikan pertama sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat di bidang hukum supaya masyarakat melek hukum, masyarakat tahu akan hukum sehingga tahu akan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Dewan Penasihat DPC GSPI Kota Tegal Karel Hermansyah dalam sambutannya memberikan pemahaman kepada anggota GSPI tentang pentingnya sikap menghargai. Selain itu, pihaknya meminta agar DPC GSPI Kota atau Kabupaten Tegal dan Brebes untuk mempersatukan barisan agar GSPI semakin. Kenapa saya harus memilih? Ada sesuatu yang harus saya hargai, itulah yang saya pilih. Jadi buat apa saya milih tanpa menghargai? Buat apa saya memilih, saya berjalan tapi saya tidak dihargai atau tidak menghargai? Begitupun di GSPI yang saat ini alhamdulillah sudah semakin berkembang dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, sehingga saya juga berdoa Pak Agil itu sudah cepat-cepat jangan di Tegal saja, tapi di Semarang selaku DPD Jawa Tengah. Saya ingin GSPI semakin hari semakin bermanfaat, semakin bermartabat dan dirasakan oleh semua masyarakat. Senada dengan itu, Dewan Penasihat DPC GSPI Kota Tegal, Sony Sontani SH juga memotivasi kepada anggota GSPI agar terus bersemangat serta berinovasi guna mencapai GSPI sesuai visi dan misi. Saya harapkan dari saya, dari pembina untuk Kota Tegal, terutama ibu-ibunya, ini sesuai dengan itu 33 atau berapa saya ingin itu ya, bersyukurlah kalau lebih dari yang dengan perempuan yang lebih lagi di luar GSPI itu ada masalah dan terus semangat. Dan sekali lagi untuk GSPI Kabupaten Brebes tetap semangat, monggo ditularkan pada lain dan Kabupaten Tegal. Pada kesempatan itu, Ketua DPC GSPI Kabupaten Brebes, Insinyur Sutirto menyampaikan rencana akan diselenggarakannya event Tablik Akbar dan Bazar UMKM di Brebes yang akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kami dari GSPI Kabupaten Brebes, namun nanti pelaksananya adalah GSPI Jawa Tengah atas namanya, akan menyelenggarakan Tablik Akbar beserta pameran UMKM yang akan diselenggarakan di Kabupaten Brebes, tepatnya yaitu di Islamic Center Kabupaten Brebes, dengan peserta insya Allah sampai 20.000, yaitu mulai dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat terkait tahun politik agar saling menjaga kedamaian di tengah masyarakat, tetap mengayu bagyo mensukseskan pemilu 2024. Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.